Film dimulai dengan menampilkan seorang polisi wanita yang berjalan santai ke arah bandar narkoba. Polwan ini bernama Park Myong. Walau sendirian ia bisa dengan mudah mengalahkan para pengawal Kang Sangdu si bandar narkoba. Sangdu tersudut, ia segera kabur dari kejaran Myong. Apesnya ia malah naik ke atap gedung hingga ia tidak bisa kabur lagi. Sangdu mengancam Myong dengan senjata tajamnya, tapi Myong balik mengancamnya dengan senapan yang ia bawa. Si tengik Sangdu malah menentangnya karena berpikir Myong hanya menggertaknya. Kemudian Myong menembak ke udara dan berkata, tembakan pertama adalah peringatan. Mendengar hal ini terlebih Myong telah menarik sekali pelatuknya. Sangdu langsung KO. Ia ketakutan sampai mengompol di celana. Dari gedung sebelah seorang pria dan adiknya takjub melihat aksi dari Park Myong. Mereka bahkan mengintip Myong sampai turun gedung. Pria yang bernama Go Ji-chul ini berkata bahwa Myong adalah orang yang ia cari. Tahun 2000-an kejahatan pada wanita di Korea semakin meningkat. Oleh karena itu polisi menambah anggota Polwan untuk menjadi tim patroli. Myong diberi penghargaan berkat keberanian dan dedikasinya menangani berbagai kasus. Setelah upacara penghargaan selesai, Ji-chul memberi sebuket bunga dan menyatakan cintanya pada Myong, padahal Myong sendiri belum mengenal Ji-chul. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Myong kini dipindahkan ke bagian pengaduan karena telah memiliki anak dan menikah. Semua bawahan kini sedang berusaha mengambil hati ketua karena sebentar lagi akan ada kenaikan pangkat. Yang Jang-mi yang merupakan rekan semeja Myong menggosipkan rekan sekantor mereka yang bernama Sohee, singgah di tempat lain seorang polwan bernama Jo Ji-hye sedang melakukan penyamaran sebagai seorang pramugari, kini sedang marak kasus pelecehan pada wanita dengan menodai stocking mereka dengan tinta pena. Ji-hye dibantu oleh rekan setimnya yang ikut mengawasi dari tempat lain. Saat sedang mengawasi ia menyadari kalau stockingnya ternodai oleh tinta dari orang di belakangnya. Ji-hye langsung melaporkan hal ini pada teman-temannya. Bahwa si penjahat bertopi hitam, di saat yang bersamaan Ji-chul sedang membeli buku di daerah Sinchon. Kebetulan ia sedang menggunakan topi hitam dan baju hitam seperti penjahat. Tanpa banyak basa-basi lagi Ji-hye segera menyerang Ji-chul dari belakang, namun saat melihat wajah Ji-chul, Ji-hye terdiam. Proses berpindah ke kantor polisi. Ji-hye dimarahi karena kecerobohan dan tindakan anarkisnya sampai-sampai videonya viral di mana-mana. Tak lama kemudian Myong datang mencari Ji-chul yang sudah babak belur di kantor polisi. Adegan sementara Ji-hye hanya bisa merutuki dirinya sendiri sebab Myong adalah kakak iparnya dan jelas Ji-chul adalah kakak laki-lakinya. Sampai di rumah perdebatan antara Myong dan Ji-hye tak kunjung usai, bahkan Ji-chul yang tidak tahu menahu ikut dimarahi mereka, sampai mengungkit kegagalan Ji-chul yang tak kunjung lulus menjadi seorang jaksa. Besok harinya Ji-hye dipindahkan ke departemen pengaduan dan duduk di antara Jang-mi dan Myong. Saat itu seorang wanita datang dan terlihat sangat gugup. Ia meletakkan ponsel di meja Myong dan segera kabur saat melihat beberapa pria masuk ke ruangan. Myong tahu ada yang tidak beres, ia segera keluar memanggil gadis tersebut. Di depan mata kepala Myong gadis ini bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju. Untunglah nyawanya bisa diselamatkan. Myong tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Dengan bantuan Jang-mi sang hacker mereka berhasil membuka kunci ponsel sang gadis. Mereka terkejut saat mengetahui ada link video pornografi yang menampilkan wajah sang gadis yang bernama Sojin. Link tersebut tersebar lewat sebuah website. Ji-hye tak tinggal diam, ia kemudian ke rumah sakit dan menemui ibu sang gadis. Ibu Sojin yakin betul semenjak masa bangku perkuliahan Sojin belum mempunyai pacar, dan tak memiliki masalah apapun. Untuk memastikan kembali Ji-hye menginterogasi teman Sojin yang kebetulan datang. Dengan berurai air mata teman Sojin menceritakan kalau seminggu yang lalu mereka pergi ke sebuah bar di daerah Hongdae. Ada beberapa pria yang mengajak mereka untuk minum di lantai atas. Berdasarkan cerita, para pria ini adalah pengusaha parfum impor sedang asyik minum. Teman Sojin izin ke toilet untuk memperbaiki pakaiannya, tapi saat kembali lagi ke atas Sojin sudah tak berada di sana. Dan seminggu kemudian ia mengetahui bahwa video Sojin telah viral di jagat maya. Di kantor pengaduan Myong bersama Jang-mi menyelidiki lebih lanjut tentang situs web porno ini. Mereka mengetahui bahwa IP pendiri situs dan penyebar video lain, di sana juga terdapat transaksi uang virtual hingga dicurigai web ini milik sebuah organisasi. Ketika meneliti lebih lanjut, ketua departemen datang dan menanyakan keberadaan Ji-hye. Mereka kemudian berkilah bahwa Ji-hye sedang sembelit, padahal sebenarnya Ji-hye masih melanjutkan penyelidikan. Dirinya pergi ke kantor polisi departemen cyber, sampai di sana laporannya justru tak ditanggapi hingga Ji-hye sangat marah karena polisi menganggap ini adalah kasus enteng. Ji-hye memberitahu Jang-mi dan Myong tentang hasil penelitian hari ini. Dari keterangan dokter, dalam darah sang korban terdapat bahan anestesi seperti kandungan dalam obat-obatan terlarang.
Karena tak ada dukungan dari pihak kepolisian, Myong memutuskan bahwa mereka bertiga akan menyelidikinya. Jiang Mi mulai melacak setiap CCTV di kawasan tersebut. Mereka mendapati rekaman bahwa Sojin dibawa oleh dua orang pria menuju sebuah mobil. Mereka mulai melacak setiap CCTV di jalanan dan mengetahui bahwa mobil berhenti di sebuah penginapan. Ji Hye segera pergi ke sana. Dari pemilik penginapan dia tahu bahwa kasus pengintipan pada perempuan sangat mudah terjadi belakangan ini. Banyak kamera canggih yang terselip mulai dari pena sampai kancing baju. Lucunya semua barang yang disebutkan oleh pemilik penginapan berjatuhan dari kantong seorang tamu. Spontan Ji Hye mengejarnya dengan bantuan Jiang Mi. Ia dapat mengetahui arah si penjahat kabur melalui CCTV. Namun begitu Ji Hye kurang cepat karena si penjahat menaiki otopet. Di sanalah Myong muncul bak pahlawan mengendarai hoverboard dan segera meringkus penjahat itu. Betapa terkejutnya Myong saat mengetahui bahwa si tersangka adalah Sangdu. Taubat jadi penjahat narkoba, kini dia malah alih profesi sebagai pengintip ulung. Myong memaksa Sangdu untuk memberitahu tentang apapun yang berkaitan dengan pelecehan perempuan. Sangdu memberitahu bahwa kini ada parfum yang apabila disemprotkan maka orang yang menghirupnya bisa tak sadarkan diri, bahkan sampai lumpuh sesaat. Mereka segera menuju tempat penjual parfum ajaib di sebuah toko tato di belakang masjid di Itaewon. Agar profesi mereka tidak diketahui, mereka pun membeli sepasang baju Hawaii dekat masjid Itaewon dan langsung memasuki toko tato. Sang pemilik tidak mengetahui maksud parfum ajaib yang dikatakan Ji Hye dan Myong. Ji Hye justru malah mendapat tato di punggungnya karena mengira akan mendapat parfum setelah menato tubuhnya. Ternyata sang pemilik toko malah menyemprotkan pengharum. Ruangan mereka hampir saja menyerah. Jika saja tidak menemukan sebuah toko tato di gang kecil, di sana mereka mengatakan parfum ajaib dan si pemilik langsung mengerti dan pergi mengambilnya. Ternyata saat keluar ruangan, pemilik toko malah membawa anggota kelompoknya yang bersenjata termasuk si penjual baju Hawaii. Ia memberitahu identitas mereka. Berkat kecerdikan Ji Hye memutus sambungan listrik, mereka pun berhasil kabur. Kerusuhan ini membuat mereka ditangkap oleh polisi daerah setempat. Untunglah tim Ji Hye datang dan mengenalkan pada polisi sektor Itaewon bahwa yang mereka tangkap adalah polwan yang amat disegani. Ji Chul ikut juga datang ke sana. Dalam perjalanan pulang, Jiang Mi menelepon bahwa mobil si penjahat menuju ke arah bar. Myong minta diantar ke sana, tapi setelah sampai tak satu pun tim Ji Hye yang mau ikut membantu. Karena mereka menganggap ini adalah masalah sepele atas dasar mau sama mau. Ji Hye sangat marah, tapi beruntunglah Myong selalu siap membantunya. Mereka menuju sebuah bar. Ji Hye memoles sedikit penampilannya untuk menampilkan kesan perempuan seksi saat melewati penjagaan. Sayangnya hanya Ji Hye yang berhasil masuk. Sementara Myong tidak bisa, karena faktor umur tidak bisa dibohongi. Di dalam bar, Ji Hye ditawari untuk menuju lantai atas. Ia melihat ada 4 pria di sana sesuai ciri-ciri yang diceritakan teman Sojin. Ketika tengah asyik menceritakan jumlah like di website porno mereka, salah satu dari 4 pria mendapat telepon. Mereka diberitahu bahwa toko tato mereka diserang oleh 2 orang polisi wanita. Ketika itulah Ji Hye datang berpura-pura sebagai gadis yang ingin minum bersama mereka. Tapi dari baju Hawaii khas Itaewon, keempat pria ini langsung tahu bahwa Ji Hye adalah polisi tersebut. Namun agar tak menimbulkan kecurigaan, mereka mencoba santai dan menawari Ji Hye minum. Tangan salah satu pria memang terdapat tato ular seperti ciri yang disebutkan oleh teman Sojin. Tapi Ji Hye terkecoh saat menoleh ke arah ketua kelompok yang bernama Wo Jin. Wajah Ji Hye langsung disemprot parfum hingga ia tak sadarkan diri. Myong yang menunggu di luar terkejut saat melihat Ji Hye dibawa ke dalam mobil oleh para pria. Saat ingin mengejar, Myong justru dihalangi oleh anak kompleks setempat, karena menghajar adik-adik mereka yang tidak berlaku sopan kepada Myong. Mudah sekali bagi Myong untuk membuat mereka KO, tapi Myong jadi ketinggalan jejak Ji Hye. Ji Chul yang kebetulan melihat adiknya dibawa naik mobil segera menghampiri Myong dan menyuruhnya naik ke atas motor. Ji Hye sudah sadarkan diri namun badannya seperti lumpuh akibat pengaruh parfum. Wo Jun berencana menjadikan Ji Hye kelinci percobaan parfum baru mereka, yang saat ini sedang diracik oleh Philip temannya. Setelah itu barulah mereka membunuh Ji Hye. Ji Hye hampir saja mati jika saja Myong tidak datang tepat waktu, tapi saat menyerang Wo Jin nampaknya pria ini sangat ahli dalam bela diri. Myong sampai babak belur dibuatnya. Saat ingin membunuh Myong yang sudah tidak berdaya, Philip mencegah, karena mereka harus segera kabur sebab polisi sebentar lagi pasti akan datang. Myong tersadar ia mendapati dirinya Ji Hye dan Ji Chul sudah terikat dalam ruangan yang sebentar lagi hangus terbakar. Dalam waktu yang mepet mereka berhasil kabur dengan cara menggesekkan tali pada tiang pengikat. Ternyata perjuangan mereka semalaman tak dihargai. Sampai di kantor Ji Hye dan Myong justru mendapat surat pemecatan. Sedih ia dipecat karena membela hak perempuan rekan setimnya.
Justru senang karena mendapat prestasi bulan ini. Jihye sangat muak. Ia kemudian melempar borgol ke arah TV yang sedang memberitakan kasus pelecehan hingga rusak. Jihye meluapkan semua unek-unek kekecewaannya. Ia berkata sangat malu melihat polisi seperti mereka yang lebih mementingkan prestasi daripada melindungi harga diri. Karena sudah dipecat sebagai polisi, Jihye mengambil pistol di laci ketua timnya. Ia menanyakan siapa dan di mana para bajingan kelamin itu sekarang berada. Saat itulah kapten tim yang sedari tadi berpura-pura tidur bangkit dan memuji pendirian Jihye. Penyelidikan akan dilanjutkan dan Jihye tidak jadi dipecat, sementara di pengaduan Myong juga tidak jadi dipecat sebab ketua tim tahu bahwa dulu Myong adalah tim khusus patroli, sama sepertinya. Ketua juga memberitahu bahwa Jang Mi adalah tim inti dari Intel Korea hingga ia meminta Myong untuk tidak menghentikan penyelidikan kasus ini. Di luar kantor, Jihye telah datang menjemputnya bersama tim patroli di belakangnya. Kali ini, semua polisi wanita bergerak untuk melacak komplotan penjahat ini. Tim patroli berpencar saat mengetahui keberadaan masing-masing anggota kelompok Wojun. Beraksi heroik tim patroli dengan mudah menangkap dua orang di antara mereka, sementara itu Jihye dan Myong mengejar Philip dan Wojun yang akan kabur ke Filipina untuk menyembunyikan bukti. Di persimpangan lampu merah mereka menemukan mobil Wojun, tanpa rasa takut Jihye langsung menabraknya, tapi kekuatan mobil Audi tak perlu diragukan. Mobil Wojun tak mengalami kerusakan serius hingga ia memutar arah dan kabur dari kejaran Jihye. Aksi laga mobil mereka berhenti di sebuah gang. Philip berhasil dilumpuhkan Myong sementara Wojun berhasil masuk ke sebuah gedung diikuti Jihye. Jihye kehilangan jejak Wojun di antara keramaian pengunjung, namun Myong berhasil menemukan Wojun, hingga perkelahian di antara keduanya tak terelakkan. Jihye yang mencoba ikut membantu juga tak berdaya dengan kekuatan Wojun. Dirinya terpaksa mengancam Wojun yang sedang menyandera Myong dengan senapannya. Jihye menembak ke udara karena ditentang Wojun, persis seperti yang dialami Myong di adegan awal film. Jihye juga mengucapkan kalimat ikonik tentang kemungkinan 5 peluru, tapi ada yang berbeda. Jihye tidak menarik tuasa senapannya tapi melempar pistol tersebut ke arah Wojun. Lucunya pistol tersebut malah mengenai kepala Jichul yang tiba-tiba muncul berlaga ingin menyelamatkan Myong. Wojun lengah akibat ulah konyol Jichul. Kesempatan ini tidak disia-siakan Jihye untuk menendang pisau yang ada pada tangan Wojun. Kemudian dengan sigap Myong langsung bertindak dengan membanting tubuh Wojun khas pegulat handal. Akhirnya Wojun berhasil dilumpuhkan. Di akhir cerita, Jihye dan Myong mendapatkan penghargaan atas usaha mereka memberantas kasus video pelecehan yang marak terjadi. Semua yang menyaksikan termasuk rekan keluarga dan para korban ikut bahagia. Kemudian cerita pun tamat.